Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Aswaja TV dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dikaruniai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada keluarga maupun kewajiban kepada masyarakat dengan selamat, sentosa, dan dipenuhi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita, sehingga kita bersama masyarakat di sekeliling kita dapat hidup dengan damai, dapat hidup dengan tentram, dan dapat hidup dengan berdampingan tanpa rasa saling mempersalahkan dan tanpa rasa saling curiga dan tanpa rasa saling merasa takut di antara sesamanya. Para pemirsa, semoga pertemuan kita ini dapat menambah pengetahuan kita, semoga pertemuan kita ini dapat menambah wawasan kita, dan semoga program acara ini dapat bermanfaat bagi umat Islam di manapun berada, dan khususnya kepada para warga Nahdliyin. Kita pada program Risalah Aswaja ini membacakan beberapa keterangan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah dengan melalui pengantar kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dan deklarator Nahdlatul Ulama, serta merupakan seorang pimpinan yang diikuti oleh seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Para hadirin, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini, terlebih dulu kami rangkumkan tentang pembahasan kita pada episode-episode sebelum ini, yakni bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Islam adalah agama terakhir yang tidak akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama apapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, utusan Allah yang terakhir, yang tidak akan ada lagi nabi dan rasul dan utusan-utusan Allah setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang karena menjadi agama terakhir, dia menjadi agama yang pas, menjadi agama yang patut, menjadi agama yang sesuai untuk wilayah di belahan dunia manapun dan untuk zaman apapun. Hadirin, kemarin kita sudah melaksanakan program Aswaja ini dengan membaca kitab Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyangkut tentang upaya manusia modern dalam mempertahankan agama Allah itu sama sekali tidak kalah agungnya dibandingkan dengan kegigihan orang-orang terdahulu dalam memperjuangkan dan menyebarkan agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga kita sudah membahas bahwa orang-orang pada zaman modern, orang-orang pada akhir zaman, orang-orang pada
zaman yang akan datang memiliki atau diberi harapan besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tetap teguh memperjuangkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka tetap memegang prinsip-prinsip agama Islam. Orang-orang yang tetap memiliki ketertundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tetap memiliki niat yang tulus untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal lingkungan di sekelilingnya adalah lingkungan yang tidak mendukung. Padahal lingkungan di sekelilingnya adalah lingkungan yang justru menjauhkan masyarakatnya dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala 100 kali lipat dibanding pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini ketika agama Islam datang sebagai agama yang terakhir, maka tentunya agama Islam akan tetap ada sampai pada hari kiamat nanti, di mana hari kiamat adalah hari yang tidak bisa ditentukan kapan datangnya, dan hari yang tidak bisa dipastikan, hari yang tidak bisa diramalkan sebagaimana ajal manusia, kapan akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan terjadinya dan kapan alam akan berganti dari alam dunia menjadi alam barzah bagi semua orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianggit oleh Hadratus Syekh atau disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pasal yang kita bahas pada hari ini adalah pasal-pasal tentang tanda-tanda kiamat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menerangkan tentang tanda-tanda kiamat ini mengumpulkan, menyusun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu pasal yang memberikan tanda kepada umat Islam, yang memberikan indikasi-indikasi kepada umat Islam tentang datang atau dekatnya hari kiamat. Hadis yang pertama yang dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang tanda-tanda kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Abu Naim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhiriz zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah." Akan hadir pada akhir zaman nanti, yakni orang-orang ahli ibadah yang bodoh dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tetapi mereka fasik. Hadis selanjutnya yang dinukil oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang menerangkan tentang tanda-tanda kehadiran atau tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Sungguh kiamat tidak akan datang kepada manusia sehingga mereka hanya bisa membangga-banggakan masjidnya. Dua hadis ini sudah mengindikasikan kepada kita bahwa tanda-tanda kiamat sudah beberapa di antaranya kita
dapati, bahwa tanda-tanda kiamat sudah beberapa di antaranya kita ketahui, kita pernah menyaksikannya secara langsung. Kita menyaksikan banyak sekali orang-orang yang beribadah tetapi mereka tidak mau mempelajari tentang tata cara ibadahnya. Pada hari-hari sekarang kita juga banyak sekali menyaksikan banyak sekali masjid-masjid didirikan dengan megah-megah. Kita banyak sekali menyaksikan masjid-masjid didirikan dengan begitu luas, dengan begitu tinggi, dengan begitu indah, tetapi masjid-masjid ini hanya kosong setiap harinya. Tapi masjid-masjid ini tidak pernah dikelola dengan baik untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, tidak pernah dikelola dengan baik untuk menjadi tempat yang menjadikan orang nyaman datang setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menyaksikan bagaimana orang-orang hanya sibuk untuk beribadah dalam kerumunan-kerumunan yang tidak mereka mengerti apa tujuannya. Kita banyak menyaksikan majelis-majelis ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis-majelis ilmu yang berisi tentang keterangan-keterangan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dihadiri kecuali hanya oleh sedikit manusia. Kita banyak menyaksikan masjid-masjid hanya penuh oleh jamaah pada hari-hari tertentu saja. Masjid-masjid hanya ramai atau makmur pada hari raya dan ketika ada acara-acara yang sifatnya seremonial belaka. Kini kita banyak mendapati pada saat-saat yang rutin, pada saat-saat yang sehari-hari, masjid hanya diisi oleh udara hampa, masjid hanya diisi oleh orang-orang yang lalu lalang saja, masjid hanya diisi oleh orang yang berteduh tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu tanda di mana hari kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi semakin dekat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kiamat yang selanjutnya yang dinukil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yadhhabus salihuna al-awwal fal-awwal wa yabqa hathalatun ka hathalati sya'ri awit tamri. Orang-orang soleh dari generasi yang awal telah meninggal. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang berperingai buruk dan keadaannya menjadi seperti buah kurma yang telah disortir. Hadis ini menggambarkan sunnatullah, artinya hukum alam bahwa generasi yang terdahulu akan mendahului untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang lebih awal akan meninggal lebih awal. Secara lazimnya seperti itu. Tidak ada masalah dengan hal ini, karena begitulah kehidupan dunia berlaku. Tetapi masalah yang timbul adalah ketika orang-orang yang salih sudah meninggal, ketika orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala terlahir dulu kemudian meninggal lebih dulu,
Tetapi generasi yang terlahir belakangan tidak lagi melahirkan generasi-generasi yang soleh, tidak lagi melahirkan generasi-generasi yang alim, tidak lagi melahirkan generasi-generasi yang mementingkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu masyarakat hanya sedikit sekali di antara mereka yang berperilaku soleh. Masyarakat hanya sedikit sekali yang merupakan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi masyarakat pada saat itu bila dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas orang soleh, ibarat seperti buah kurma yang sudah disortir. Yang tinggal hanya masyarakat-masyarakat yang berperingkat buruk, yang tinggal hanya orang-orang yang gemar mencaci maki, yang tinggal hanya orang-orang yang gemar bermaksiat, yang tinggal hanya orang-orang yang bangga dengan bangunan-bangunan kosong. Padahal semestinya bangunan-bangunan itu didirikan untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang beribadah tanpa disertai ilmu. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang datang berbondong-bondong ke suatu tempat seakan-akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka tuju. Pada saat itu, maka sekali lagi tanda-tanda kiamat telah menjadi jelas. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga hadis tadi kita sudah menyaksikan bahwa tanda-tanda kiamat sudah ada di antara kita. Tetapi mengapa kiamat itu seakan-akan tidak pernah datang? Kenapa kiamat itu seakan-akan menjadi cerita yang selalu mundur? Seakan-akan kiamat itu dari dulu sudah digembar-gemborkan tetapi tidak sampai kepada kita. Ketika yang dimaksud kiamat adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, maka kiamat itu telah menghampiri manusia satu persatu, yakni pada saat ajalnya tiba. Maka itulah kiamat bagi pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan secara personal. Tapi ketika kiamat yang dimaksud adalah kiamat kubro atau kiamat besar yang digambarkan dengan kehancuran bumi, yang digambarkan dengan suasana yang tidak ada di antara satu makhluk pun selamat. Bahkan sang malaikat pencabut nyawa sendiri pun kemudian pada akhirnya harus mencabut sendiri nyawanya. Maka kenapa kok kiamat itu seperti cerita yang terus berulang dari zaman kakek moyang, cerita yang terus berulang dari zaman leluhur yang katanya sudah dekat, tetapi sampai saat ini seakan-akan itu hanya menjadi cerita saja. Padahal tanda-tandanya sudah ada. Memang demikian bahwa tanda-tanda kiamat sebagiannya sudah kita dapati saat ini, bahwa tanda-tanda kiamat sebagiannya sudah kita saksikan secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi karena banyaknya tanda, tetapi karena banyaknya indikasi yang mesti dipenuhi untuk kiamat itu datang, tentu saja selain takdir Allah Subhanahu wa taala, selain ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa tanda yang setidaknya bisa diundur atau bisa membuat kiamat itu seakan terus berjalan ke belakang menjauhi zaman. Salah satu di antara tanda-tanda yang sampai saat ini mengapa kiamat itu belum sampai adalah bahwa masih banyak di antara
para hamba Allah yang memiliki sifat yang zuhud. Masih banyak di antara hamba-hamba Allah yang memiliki sifat wira'i, meskipun jumlahnya menjadi semakin sedikit dan meskipun jumlahnya menjadi semakin langka. Meskipun kita sudah mendapati bahwa orang-orang bodoh yang menyembah kepada Allah semakin banyak, orang-orang yang menyembah kepada Allah mereka tidak pernah tahu apa tujuannya, tidak pernah tahu bagaimana ilmunya, dan masjid-masjid didirikan hanya untuk bangga-banggaan. Tetapi di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yakuna zuhdu riwayatan wal wara'u tasannu'an." Kiamat tidak akan datang sampai pada masa suatu ketika di mana sifat zuhud hanya menjadi riwayat saja, sifat zuhud hanya menjadi kisah saja, sifat zuhud hanya menjadi dongeng belaka, dan juga tidak akan datang hari kiamat sampai ada zaman di mana sifat warok hanyalah sekedar kepura-puraan saja. Mungkin memang kita mendapati banyak sekali orang-orang yang sudah rakus dunia. Mungkin kita banyak sekali mendapati orang-orang yang berlaku seakan-akan tidak suka dunia tetapi hanya kepura-puraan saja. Tetapi banyak sekali di antara para hamba Allah, baik yang menjadi orang-orang yang masyhur maupun menjadi orang-orang yang tidak masyhur, menjadi orang-orang yang biasa saja tetapi mereka soleh, yang masih memegang teguh sifat-sifat wira'i, yang masih memegang teguh sifat-sifat kezuhudan. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai hal yang harus diperjuangkan berlebihan. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Aswaja TV yang berbahagia. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai orang-orang muslim, kita sebagai orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai agama Islam tetap bertahan di muka bumi ini, memiliki peran yang sangat penting untuk memperlambat kedatangan hari kiamat. Seakan-akan kita dapat mengundurkan kiamat itu dengan mengundurkan tanda-tanda hari kiamat. Seakan-akan kita memperpanjang usia dunia dengan memperlambat kehadiran datangnya kiamat. Seakan-akan kita dapat memperpanjang usia generasi Islam dengan mengerem hal-hal yang menjadi indikasi kedatangan hari pembalasan tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan menghambat indikasi-indikasi yang terus menunjukkan bahwa dunia sudah mengalami keburukan, terutama sekali adalah keburukan mental. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tujadul mar'atu naharan tankihu ay tajama'a wasatat tariqi la yunkiru dzalika ahadun." Kiamat tidak akan datang sehingga di mana masyarakat menjadi sedemikian buruk sampai-sampai digambarkan
ada perempuan-perempuan yang tidak lagi malu berbuat keburukan, mengumbar nafsunya, mengumbar syahwatnya di tempat-tempat umum, tanpa ada seseorang pun di antara masyarakat itu yang memperdulikannya, tanpa ada yang mempermasalahkannya. Maka apabila umat Islam, maka apabila orang-orang yang alim, apabila para pemuka agama, maka apabila para penguasa, para pemilik kebijakan terus berjuang untuk membenahi keadaan dan membenahi moralitas bangsanya, maka sesungguhnya mereka telah memperlambat kedatangan hari kiamat. Maka sesungguhnya mereka mengulur waktu, maka sesungguhnya mereka telah memperpanjang umur dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula lah ketika banyak sekali orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak sekali kelompok-kelompok yang terus berusaha sekuat tenaga, terus berjihad dengan segenap kemampuannya untuk melanggengkan ajaran-ajaran agama dan melanggengkan aturan-aturan yang dulu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya orang-orang ini termaktub di dalam apa yang pernah kita baca beberapa hari yang lalu, yakni orang-orang yang sabar di jalan Allah, orang-orang yang mempertahankan agamanya meskipun agama pada saat itu bagaikan bara api. Apabila digenggam, dia melelehkan tangan, tetapi apabila dilepaskan, dia mati. Maka orang-orang ini mendapatkan pahala sebesar 100 orang yang mati syahid. Dan oleh karena itu umat Islam tidak boleh berpangku tangan menerima nasibnya sendiri menjadi bagian yang tidak terbantahkan. Dan oleh karena itu umat Islam tidak boleh hanya menyerah dan menunggu waktu kehadiran kiamat dengan berdiam diri, berpangku tangan tanpa berusaha melakukan apapun untuk terus memperjuangkan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dilaksanakan di masyarakatnya masing-masing. Dan oleh karena itu kita harus senantiasa untuk berjuang, kita harus senantiasa untuk berdoa, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati dalam menjalankan aturan-aturan Allah bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi lingkungan kita, sehingga tanda-tanda kiamat itu semakin lama datangnya dan umur dunia menjadi lebih panjang, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni 100 pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat kembali bertemu di dalam rangkaian program Aswaja TV, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.